menjelaskan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku, keberadaanku, adanya aku di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Jadi orang yang menggunakan akal dengan melihat hujan turun, dengan melihat kemudian adanya awan, langit, bumi, siang, malam, sudah melihat Allah itu ada. Pencipta langit itu ada. Dengan meraba dirinya, kenapa tulang rusukku ini tidak bertumbuh seperti rambut? Kenapa kemudian gigiku nggak bertumbuh seperti kuku? Kenapa kemudian mataku tidak bertumbuh seperti kuku hidungku? Kenapa? Siapa yang menahan itu semua pertumbuhannya? Sementara bukan aku yang menahan pertumbuhannya. Siapa? Oh, itulah Tuhan kita. Maka dengan menyadari itu semua, maka orang beriman mengatakan apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku tidak melihatnya, tapi aku merasakan kehadirannya. Sama seperti akal. Aku tidak melihat akalku, tapi aku menyadari sepenuh hati, tanpa paksaan, ridha, ikhlas, mengakui, tidak takut dituduh berbohong, dengan mengatakan aku bersaksi, aku manusia yang punya akal. Tunjukkan akalmu, nggak bisa. Lalu bagaimana kau yakin? Ya karena lihat, aku bisa berpakaian dengan rapi, aku bisa pakai sepatu, aku bisa memilih makanan mana yang layak, mana tidak. Itu bukti bahwa aku punya akal. Berarti aku bersaksi meskipun aku tak lihat. Itulah Allah Subhanahu wa taala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Tapi kalau orang nggak percaya Tuhan, beda lagi saudara Elfran. Kalau orang yang tidak percaya Tuhan, kudu Tuhan itu turun. Entah itu menjadi sapi, entah itu menjadi manusia, entah itu menjadi pokok pohon, entah itu menjadi setan. Nah itu orang yang tidak ada imannya tuh. Karena dia harus melihat Tuhan dulu baru percaya. Aku harus melihat dulu Tuhan. Mana Tuhan? Oh itu lagi nete sama ibunya. Nah itu orang yang lemah akal, orang yang tidak percaya kepada penciptaan Tuhan. Dia tidak percaya kepada Allah yang telah menciptakan otaknya begitu sempurna untuk sampai kepada Allah. Padahal saudara, terakhir 30 detik. Pencipta langit dan bumi, siapapun hakikat tersebut, menitipkan dua cahaya, serpihan cahaya pada diri kita sebagai bukti bahwa dia ada. Apa itu? Akal kita, dan yang kedua adalah roh kita. Itu yang dititip sebagai bukti bahwa aku ada. Aku teteskan serpihan cahayaku kepadamu wahai manusia. Aku kasih rohku dan aku kasih kemudian akal pengetahuanku kepadamu sedikit. Bukan kita yang menciptakan akal kita ini. Supaya kita bisa tahu, oh ini merah, ini hitam, ini coklat dan seterusnya. Dan perkembangannya, bukan kita yang bikin, bukan kita yang beli di toko. Begitu juga roh yang bisa berbicara, yang bisa merasakan, bisa sedih, bisa senang, bisa bahagia. Bukan kita yang beli di toko. Seketika Tuhan menyimpan di kita, tak masuk ke dalam diri kita. Kita bisa berbicara, bisa merasakan nikmatnya ikan, nikmatnya makanan, karena ada roh yang sebagai titisan serpihan cahaya keilahian. Itu pada diri kita. Jadi orang yang berakal justru akan percaya Islam ini benar-benar sempurna. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini keyakinan yang tak bisa terukur. Benar-benar keyakinan yang sampai kepada makrifat. Percaya dengan sepenuh hati. Kalau Kristen enggak, nanti ada patungnya, nanti ada ininya, baru udah percaya. Oh ini Tuhan kita ya. Sampai-sampai ditanya sama anaknya, Mama, ini foto siapa yang di atasnya eyang? Itu foto Tuhan kita nak. Nah, anaknya jadi blow on juga jadinya. Oh ini Tuhan kita. Ganteng ya ma. Nah, besok begitu dia sudah kelas SD, kelas 2, ketemu lagi sama mamanya. Mama, Tuhan, foto Tuhan di rumahnya Martin kok beda ma.
Dia kok rambutnya panjang, matanya sipit putih, ini kok krinyol. Mana yang benar mah? Sama-samanya itu. Nggak usah kau tanya. Diajarkan anaknya menjadi bodoh. Itulah yang Al-Quran katakan, ulaika hum syarrul bariyah. Oke bang. Seperti Jadi Bang Elfran, boleh sebentar Bang Elfran sebelum menanggapi. Teman-teman udah aman ya komalnya ya, teman-teman di bawah ya. Tolong diberikan masukan. Udah aman ya. Soalnya tadi ada yang bilang like. Udah aman ya. Aman ya. Oke Bang Elfran, silakan Bang Elfran. Oke Bang Juma, penjelasan Bang Juma tadi kan saya paham ya. Berarti udah satu poin bahwa penjelasan syahadat itu berarti bukan kita harus bersyahadat, tapi memang itu penegasan atau pengakuan iman kan begitu. Jadi Abang analogikan tadi bahwa akal saya bisa saya lihat nggak? Tentu akal saya tidak bisa saya lihat, tapi kita bisa menyatakan akal kita itu dengan cara, contohnya kan kita bisa bekerja, kita bisa berbicara, kita bisa contohnya lah membuat apapun, menciptakan apalah gitu kan. Berarti itu dari akal kita. Jadi akal itu ada, berarti ada sumbernya kan, isinya ya tubuh kita kan, ada tubuh kita. Jadi kalau ditanya siapa yang membuat kue bakpao, berarti ada wujudnya yang nyata, contohnya kan tubuh saya, meskipun itu bersumbernya dari akal itu, karena tanpa tubuh juga Abang tidak bisa punya akal. Kalau ada akal tanpa ada tubuh bagaimana juga kan begitu. Jadi saling berhubungan begitu. Jadi yang saya tanyakan di sini, Abang bawakan tadi kepada Tuhan Sang Pencipta, ya kan? Jadi kalau Tuhan Sang Pencipta kan orang Abang mengatakan bahwa itu adalah namanya Allah. Jadi Allah ini menciptakan segala sesuatunya itu dengan apa, Abangku? Oke. Baik. Jadi gini, saudara. Alam semesta ini ada. Kira-kira yang mengadakan hakikat yang ada atau hakikat yang tidak ada? Coba saudaraku. Alam semesta ini ada. Kira-kira yang mengadakan sesuatu yang ada itu adalah hakikat yang tidak ada atau hakikat yang ada? Jelas ada Bang. Mantap sekali. Makanya salah satu sifat pencipta langit dan bumi itu wujud. Wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Berarti Allah pencipta langit dan bumi yang kami sembah itu ada, wujud. Nah, dari mana asalnya ini semua? Berasal dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kenapa demikian? Karena kita bukan pencipta. Alam semesta ini bukan pencipta. Maka sumbernya adalah sesuatu yang ada, lalu kemudian diadakan. Sama analogi sederhana. Anda lihat di atas plafon ada sebuah benda bulat memancarkan cahaya. Kita mengenalnya dengan sebutan bola lampu. Ya. Bola lampu inikah yang membuat dirinya nyala? Tidak. Lalu siapa yang membuatnya nyala? Ada, mungkin puluhan kilo dari tempat kita. Di sana sumbernya. Lalu apakah kita melihat aliran yang datang dari sumber ke balon itu? Tidak. Kita nggak lihat. Ketika kemudian di sana hidup, maka bola lampu ini hidup, nyala dia. Kalau di sana mati, maka mati, padam dia. Nah, pencipta langit dan bumi ini maha hidup, tidak ada matinya. Maka alam semesta ini selamanya hidup. Maka orang yang mati tetap hidup, tidak mati, karena bersumber dari hakikat yang hidup. Nah, kalau Anda berkata dari mana alam semesta ini menciptakan?
Allah menciptakan segala sesuatunya dari sesuatu yang tidak ada, kemudian Allah adakan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah hanya mengatakan ada, maka semuanya ada. Jadi, maka semuanya jadi. Di dalam Yesaya 55 nomor 11, aku Tuhan hanya memberi perintah, dan apa yang keluar dari mulutku berupa firman perkataan tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sampai sebelum terjadi apa yang kuperintahkan. Mazmur 33 nomor 9, dia hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Dia hanya memberikan titah, maka semuanya jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Maka Al-Quran mengatakan apa? Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Oke, mantap. Seperti itu, ya. saudara. Mantap, Silakan. Mantap ya. Jadi sedikit-sedikit udah punya isinya, memahami juga ya mengenai pemahaman abang. Jadi abang tadi analogikan seperti bola lampu yang ada di rumah kita kan begitu. Jadi sebagai penerang gitu. Jadi abang analogikan ke Tuhan itu. Jadi kita tahu ada bola lampu, bisa ada cahaya karena ada arus ya kan. Jadi kalau kita lihat hanya bisa melihat bola lampu. Jadi kan kita tahu bahwa ada sumbernya. Sumbernya itu pasti ada mesinnya kan. Jadi kalau wujud itu ada, berarti kita cari sumbernya. Kok bisa ada cahaya di rumah, bisa ada bola lampu, kemudian ada cahaya, berarti ada sumbernya, itu wujudnya ada, yaitu mesinnya. Begitu. Jadi yang saya tanyakan kembali ke Tuhan Sang Pencipta ini, bagaimana cara Tuhan Sang Pencipta yang biasanya orang Islam kan contohnya Allah kalau nggak salah, bisa menyatakan dirinya kepada manusia, sebab dia itu kan Maha Kuasa, Sang Sumber, Sang Pencipta. Jadi bagaimana cara Allah ini, Tuhan ini untuk menyatakan dirinya bahwa dia itu ada. Abang tadi katakan bahwa Tuhan itu ada seperti zat, kan? Zat. Jadi maksud zat itu kan wujud. Berarti wujud itu ada. Wujud itu ada seperti apa? Kalau memang wujud itu ada, bagaimana menyatakan wujudnya itu bahwa dia itu ada, dan manusia yang diciptakan sama seperti kita yang diberikan akal ya. Jadi kita bisa mengenal eksistensi atau Allah itu bagaimana wujudnya. Seperti itu abangku. Iya. Jadi gini saudara, Pencipta langit dan bumi itu tidak memiliki kelemahan, tidak memiliki setitik noda pada hakikatnya. Maka tidak bisa Pencipta langit dan bumi Allah itu diserupakan dengan makhluk. Karena sesempurna apapun makhluk itu punya kelemahan. Langit ini megah, mewah kali langit ini, menampung segala macam galaksi. Tetapi ada masa di mana dia lemah, hancur lebur. Apakah seperti itu gambaran Tuhan? Tidak bisa. Kalau langit saja punya kelemahan, bagaimana dengan makhluk yang ada di dalamnya? Maka kita tidak bisa menggambarkan Tuhan itu. Seperti apa wujudnya? Laisa kamitslihi syai'. Pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Sama seperti 2 Samuel 7:22. Tuhan yang maha tinggi, maha adil, itu tidak serupa dengan makhluk. Lalu bagaimana kita bisa kemudian berinteraksi dengan beliau, dengan hakikat pencipta ini? Sekarang saya mau tanya kepada saudara, kira-kira kalau Anda berbicara, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, kira-kira yang Tuhan ini dengar enggak saudara? Secara iman kita, kalau kita meyakini ya, kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu ada, pasti Tuhan itu mendengar. Ya, terlepas daripada kita yakini, dari kita yakini,
Tuhan yang mana? Yang pasti penjaga alam semesta ini pasti maha mendengar. Anallaha sami alim, dan maha mengetahui. Karena kalau beliau tidak maha mengetahui, bagaimana komponen ekosistem kehidupan kita ini, habitat-habitat yang ada ini bisa bertahan? Penciptanya, penjaganya ternyata tidak maha mendengar, ternyata tidak maha mengetahui, maka hancur alam semesta ini. Alam semesta ini jangankan hancur, ada pun tidak. Kenapa? Karena tidak ada sang penjaganya. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia, dan aku mengetahui apapun yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Aku Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu kepada dirinya sendiri. Bayangkan. Saya ulang. Aku Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu terhadap dirinya sendiri. Gila nggak tuh firman Tuhan sehebat itu? Sekarang kita uji kebenarannya. Tiap hari kita merasa gagah, ganteng, ngaca, senyum di depan kaca, nyisir, pakai ini, pakai itu. Wah, ganteng kita. Habis itu keluar rumah kita sombong terhadap orang-orang di sekeliling kita, merasa bangga diri kita atas pencapaian kita. Tapi untuk sekedar mengetahui 3 senti dari pangkal lidah kita nggak tahu apa itu di dalam. Hanya untuk mengetahui isi telinga kita di dalamnya ada apa, kita nggak bisa. Hanya sekedar tahu bagaimana bentuk suara itu. Kenapa bisa mulut bergerak dan mengeluarkan suara A, B, C? Apa yang ada di dalam? Seperti apa bentukannya di dalam? Sekedar untuk merasakan ini manis, ini pahit, ini kecut, ini enak, ini tidak enak. Apa itu yang ada? Kok bisa kita bisa merasakan itu semua? Ini pedas, ini sedikit asin, ini manis. Loh, kok bisa kita bisa merasakan itu semua? Apa sih yang ada di lidah ini? Apa? Kok kita bisa tahu ini merah, ini biru, ini coklat, oh ini yang disebut lantai, ini apa ini yang memasang di dalam mata kita ini untuk kita tahu ini hitam, ini cuacanya nggak bagus, ini sekarang malam. Ini apa ini? Siapa yang memasang ini? Bahkan untuk sekedar mengetahui saja apa yang ada kemudian di dalam rongga dada kita ini, kita nggak bisa. Maka Allah Tuhanku mengatakan, wa nahnu akrabu ilaihi min habalil warid. Aku sungguh lebih dekat kepada manusia itu sendiri daripada manusia itu sendiri terhadap dirinya. Gila. Jadi kalau hari ini masih ada orang yang menuhankan sesamanya manusia, itu namanya pongah, sombong, angkuh terhadap penciptanya. Apatah lagi sampai mengatakan Tuhannya turun ke bumi menjadi bayi, butuh ASI, butuh makan, butuh minum. Itu artinya orang ini kufur nikmat. Apatah lagi sampai dia mengatakan kemaksiatan yang dilakukan manusia ditebus dengan Tuhan nuzul ke bumi, mati dibunuh manusia. Itu adalah suatu kehancuran peradaban manusia. Kelemahan yang selemah-lemahnya yang dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan. Artinya orang ini tidak menggunakan akal. Bagaimana mungkin? Sedangkan untuk merasai saja kita butuh bantuan Allah. Untuk merasakan ini hitam, ini coklat, ini putih, kita butuh Allah, kita butuh Tuhan. Kok Tuhan justru turun jadi bayi, Cahayu? Oke, maka ya silakan saudara. Jadi apa tadi ya? Lupa aku. Bentar. Maka ketika ditanya, wahai umat Islam, jadi menurut logika kita, Bang, sesuatu yang
nggak pernah ada, bisa kita yakini ada nggak? Yang nggak pernah, misalnya kita bisa mengatakan bahwa itu ada, sementara seperti apa dia nggak ada gitu. Nggak akal lah itu. Roh, ada nggak yang mau menyangkal roh itu nggak ada? Ingat Bung, usia kita sekarang, kalau saya sudah 40-an. Sudah 40 tahun saya hidup dengan roh. Ngomong dengan roh, makan dengan roh, tidur dengan roh, berjalan dengan roh. Tanya saya, seperti apa engkau mengenal rohmu? Nihil pemberitaan. Tak ada orang yang mengenal dirinya, ya Allah. Ini roh. Sejak kita dilahirkan, keluar dari rahim, tak pernah sedetik pun kita berpisah dengan roh kita. Tapi apakah kita tahu? Apakah kita tahu Bang Suma? Hei Bang Suma, apakah kau mengenal dirimu? Tidak. Tapi bisa kita bisa menyatakan roh itu ada. Kenapa? Karena kita kan roh itu kan dengan nafas kita itu kan bisa menghembuskan nafas kan. Jadi jelas ada gitu kan. Ada. Tapi apakah mengenal? Jadi apakah kita kenal? Kita mengenal roh kita itu kan dengan nafas itu kan seperti angin kan, begitu. Apakah kita kenal nafas, seperti apa wujudnya? Tapi kan kalau ada, meskipun kita tidak bisa melihat nafas itu kan. Tapi apakah kita mengenal? Apakah kita tahu wujudnya seperti apa? Ini yang kita temani selalu. Kita lebih mengenal orang lain daripada mengenal diri kita sendiri. Tapi sekarang saudara itu mengenal roh kita itu kan ya pasti kita bisa menyatakan roh itu ada, kita bisa hidup terus dengan hembusan nafas itu kan pasti kita bisa rasakan. Iya, kita rasakan. Mengalami. Tapi apakah kita mengenal? Apakah kita mengenal wujudnya? Jangankan roh, sekarang Anda pejamkan mata Anda. Pejamkan mata Anda, bayangkan wajah Anda. Anda bisa bayangkan? Tidak bisa. Anda bisa membayangkannya kalau Anda membayangkan wajah Anda dalam foto. Anda bisa membayangkannya ketika Anda bercermin. Anda bisa membayangkannya ketika Anda melihat HP. Anda bisa membayangkan itu semua. Itu wajahmu sendiri loh. Wajahmu sendiri. Bohong kalau Anda bisa membayangkan wajah Anda sendiri tanpa membayangkan foto di cermin, atau Anda lagi sedang berdiri di depan cermin, atau Anda sedang melihat foto Anda sendiri. Ini diri kita sendiri. Maka Al-Quran mengatakan, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih mengenal engkau daripada engkau mengenal dirimu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita bisa mengenal roh itu ya dengan kita hidup, yaitu nyata, dan hembusan nafas kita itu kita bisa rasakan meskipun kita nggak melihat sosok seperti apa roh kita itu. Jadi dengan Sang Pencipta ini, udahlah kita percaya bahwa dia itu ada kan, begitu. Jadi untuk kita sebagai manusia ini, kita mengenal dia itu, apalagi dia sebagai Maha Kuasa untuk menyatakan bahwa dirinya itu ada. Kalau hanya sebatas dia itu wujud ada, sementara kemahakuasaan itu kita nggak bisa mengenal dia. Jadi bagaimana gitu? Sementara kita aja sebagai sang roh, karena kita hidup, terus kita bisa merasakan nafas kita itu sendiri gitu. Jadi apalagi sebagai Sang Pencipta itu sendiri, yang katanya dia wujudnya itu benar-benar ada. Oke, benar-benar ada. Seperti apa wujud Tuhan itu? Ingat, meskipun tidak melihat secara seperti apakah dia itu. Jadi untuk mengenal diri Tuhan Sang Pencipta itu, bahwa itu wujudnya itu ada, wujud ada, tapi seperti apa wujudnya ada, tapi seperti apa wujud itu, agar kita sebagai manusia mengenal dia itu wujudnya itu ada, benar-benar ada gitu dia, Abang. Ya, sebelum Anda bertanya seperti itu, Nabi Musa lebih dulu minta kepada Allah. Nabi Musa minta, apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku tahu engkau itu ada. Aku yakin engkau itu ada. Tetapi aku ingin
melihat engkau seperti apa engkau, wahai ya Allah. Aku ingin tahu kamu itu seperti apa wujudnya. Apakah kemudian Nabi Musa dapat melihat Allah? Tidak. Ketika Nabi Musa kemudian datang ketika Allah kemudian memperlihatkan dan berfirman kepada Nabi Musa, Nabi Musa kemudian minta, ya Allah, aku ingin melihatmu seperti apakah engkau, meskipun aku tahu bahwa engkau itu ada, engkau itu pasti nyata, tapi aku ingin melihat kamu itu seperti apa. Aku ingin lihat kamu bagaimana. Allah kemudian menjawab apa? Karena Allah tidak mau mengecewakan Nabi Musa, maka kata Allah, lantarani kata Allah, kamu tidak akan mampu melihat aku, wahai Nabi Musa. Tapi karena Allah tidak mau mengecewakan Nabi Musa, setelah kemudian terkagum-kagum Nabi Musa ini selama di Gunung Turzina atau Gunung Sinai, melihat air yang mengalir di lereng-lereng yang indah, melihat bebatuan yang ada di sana, bergantinya siang dan malam, burung-burung yang berterbangan. Lalu kemudian Allah berfirman kepadanya, walakin inzir ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Di dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 143. Wahai Musa, coba kamu lihat gunung-gunung batu di sekitarmu. Hai Musa, kalau kamu melihat mereka mampu menampung kedatanganku, maka engkau pasti bisa melihat aku. Apa yang terjadi kemudian? Allah lanjutkan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Waktu Allah baru niat mau datang ke bumi untuk memperlihatkan diri kepada Musa, belum juga datang, ja'alahu dakka, maka semua gunung batu itu hancur lebur, tak mampu menampung kedatangan Allah. Wa harra Musa saifa. Ya, abangku, berarti suara Allah itu bisa didengar. Allah bisa menyatakan diri dalam 3 hal, melalui malaikat, melalui wahyu, melalui tabir. Allah kepada Nabi Musa itu melalui tabir, di balik tabir. Sama tabirnya seperti apa, abangku? Tabir Allah itu untuk menyatakan dia itu tabirnya apa? Di balik pohon, salah satunya di balik pohon. Suara terdengar seperti di balik pohon. Sama seperti berarti suara Allah itu bisa didengar, abangku, ya? Melalui tabir. Sama ya, bisa didengar, ya? Ya, didengarkan oleh Nabi Musa, tapi melalui tabir. Kemudian sama seperti saya kepada Anda. Melalui tabir, melalui HP, Anda mendengarkan suara saya. Tetapi yang bersuara di depan Anda itu bukan saya. Itu adalah, apa itu namanya? Speaker dari HP Anda itu, yang berbicara dengan Anda. Itu yang dimaksud tabir. Ya, tapi meskipun saya nggak mengenal abang secara fisik, tapi kan pasti saya yakin bahwa tubuh wujud abang kan ada, kan begitu? Ya, Allah itu wujud. Allah itu ada. Tapi tidak bisa kita lihat, kita tidak bisa kemudian menyamakan Allah itu seperti apa. Kenapa? Karena yang ada dalam pengetahuan kepala kita dan yang ada yang ditampung oleh penglihatan kita, semua hanya bisa makhluk, hanya bisa melihat makhluk. Alat berarti yang ada pada abangku, diri. Ya, abangku, bisa kita katakan bahwa untuk mengetahui bahwa Allah itu ada, ya dengan iman, berarti hanya dengan iman saja? Atau iya, dengan iman yang didasari oleh akal. Tadi berarti imani saja, ya gitu, ya. Berarti kita mengimani saja. Oh, beda. Kalau imani saja itu Kristen. Loh, tapi kalau kan kami enggak. Abang, iya, saya setuju dengan abang bahwa Allah itu seperti abang nggak bisa menyerupai apapun yang ada di dunia ini, gitu, karena dia itu maha kuasa. Jadi dengan pernyataan seperti, berarti kita mengimani Allah itu ada, ya, karena memang kita nggak bisa seperti apa dia, berarti mengimani saja, kan begitu? Diimani dengan akal bahwa kita sadar seperti meja tidak akan pernah bisa tembus. Bagaimana meja bisa mengetahui Tuhan yang membikinnya? Begitu juga kita manusia. Karena kita disetting, tubuh kita ini disetting
otak disetting untuk tidak bisa tembus melihat kemudian wujud Tuhan itu seperti apa. Jadi di Islam itu akal dan iman. Kalau yang mengimani saja itu di Kristen, Tuhan mati. Apakah yang mati itu Tuhan? Tuhan. Dipaksa mengatakan Tuhan, imani saja. Apakah yang dikandung Maria itu Tuhan? Tuhan. Padahal akalnya sudah tahu itu manusia. Imani saja. Oke, abangku. Apakah yang netek itu Tuhan? Tuhan. Dia sudah tahu itu. Akalnya sudah tahu itu manusia. Tapi karena imani saja, ya mau tidak mau bilang saja Tuhan. Kalau pencipta langit dan bumi, Islam itu nggak begitu. Islam itu akal. Kenapa Tuhan itu tidak bisa dilihat? Bukan karena mau diimani saja, tidak. Karena memang kapasitas pencipta langit dan bumi itu hakikatnya tidak bisa tersentuh oleh cakrawala makhluk. Berarti kita yakin bahwa Allah itu kan sebagai sang pencipta, meskipun secara eksistensinya kita nggak bisa lihat karena kita memang hanya manusia terbatas gitu. Jadi dengan apa ini menciptakan segala sesuatunya abangku, dan menurut iman Islam ya pengen tahu gitu seperti apa gitu. Dengan kehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Hanya dengan berkehendak. Saya berkehendak menciptakan matahari, jadi. Saya berkehendak menciptakan bumi, berkehendak, jadi. Saya ingin membuat seorang perawan bernama Maria melahirkan manusia tanpa ayah, jadi. Jadi makanya saya baca Yesus, bang, ada kalam, ada apa itu kalimah. Oke. Ya. Kalimatul kalau ya. Jadi kalam itu apa artinya kalimatullah? Apa artinya juga bangku? Ya. Ya, jadi kalam itu sifat yang melekat pada Tuhan. Kalimah makhluk yang terlontar keluar dari pencipta, dari sifat kalam. Kalimat itu bisa dikatakan perkataan Allah ya, perkataan. Ya, perkataan Allah. Berarti kalau kalam sifat. Ya, sifat Allah itu berarti sifat Allah ini melekat pada diri Tuhan Allah itu ya. Ya. Berarti sifatnya ini kekal dong bersama dengan Allah, karena memang kekal. Allah menciptakan bumi ataupun segala sesuatu kan dengan kalamnya, kan dengan kalamnya terus dia mengeluarkan perkataan, jadilah kun fayakun, kan yang saya baca kun fayakun. Sedikit abang kayaknya saya juga belajar gitu, jadi pingin tahu. Jadi dengan mengeluarkan perkataan kalimat itu kan kun fayakun, jadilah begitu. Jadi sifat kalam Allah ini kekal bersama dengan Allah ini. Apakah bisa dikatakan abangku kalam ini Allah atau Allah itu pun kalam? Jadi gini, Allah itu ahad bersama dengan sifatnya kekal. Ahad itu tunggal bang ya. Ahad itu tunggal. Iya. Oke. Betul. Dan pada hakikat Allah melekat sifat. Sifat kemahaan, maha berkalam, maha perkasa, maha kuasa, kekal bersama dengan Allah sifatnya. Berarti kalam ini kekal juga bersama dengan Allah ya. Karena memang kalau nggak kekal sifatnya itu nggak bisa juga menciptakan abangku ya kan. Ya karena hakikat Allah itu memiliki sifat. Nah, sifat-sifat Allah itu melekat. Sama seperti abang, bentar dulu. Baru saya paham loh sama Abang Juma. Kenapa? Karena ada juga kan saya masuk di Komal kan, katanya kalam itu firman, kalimatullah juga firman. Jadi aku bilang, kok aku lebih paham kalau sama Abang Juma. Kenapa Abang Juma? Meskipun baru kali ini aku masuk ya, karena kata Abang Juma kan kalam itu sifat, katanya bukan, itu firman. Jadi bingung gitu loh. Berarti kalau kalam itu sifat memang kekal bersama dengan Allah, jadi bagaimana Allah menciptakannya kalau nggak ada sifatnya kan kekal bersama dengan dia kan abangku. Jadi katanya kalam itu firman, kalimatullah juga firman. Jadi bingung kok. Kalam firman kalam. Jadi kalau kita lihat, kalau kalimatullah itu kan kalimat, berarti terdiri dari beberapa kata kan abang. Jadi makanya itu keluarlah perkataan Allah itu kun fayakun. Itu kan kalimat. Jadilah terang, jadilah
manusia jadilah manusia, kan begitu. Izinkan saya berbicara. Oke, lanjut Bangku. Ya, jadi pada diri Allah itu adalah hakikat tunggal absolut. Pada hakikat Allah yang ahad ini itu memiliki sifat yang bersama dengan Allah, bukan pribadi yang berbeda. Ya, tapi adalah hakikat tunggal yang absolut, tidak berbilang, tidak berbagi. Pada hakikat yang tunggal ini memiliki sifat-sifat, di antaranya kemampuan berfirman. Nah, dari kemampuan berfirman inilah Allah menciptakan. Jadi terang, jadi ini, jadi itu. Jadi kalau seibarat manusia yang disebut kalam itu adalah mulut. Mulut yang melontarkan kemudian isi ide. Jadi ketika dia mengatakan mulut ini, jadilah nasi, jadilah beras, tidak mulut ini yang turun menjadi beras, bukan mulut ini yang menjadi nasi. Saya ingin makan pisang, bukan mulut yang menjadi pisang, tetapi seketika apa yang diucapkan oleh mulut ini, karena mulut ini adalah mulut sang penguasa, maka seluruh yang mendengarkan berbondong-bondong menyiapkan pisang. Nah, sama ketika dia berkata, lahirlah seorang manusia bernama Yesus tanpa ayah. Lahir, tapi bukan mulut Tuhan yang turun ke bumi menjadi Yesus. Jadi seibarat pisang dengan Yesus itu derajatnya sama. Sama-sama berasal dari instruksi Tuhan. Berarti bisa dikatakan abangku, kalam itu Allah itu sifat. Bisa. Dengar. Kalau dikatakan begitu, begini, Anda misalnya Anda punya sifat pemarah, bolehkah saya katakan Anda adalah pemarah? Pemarah adalah Anda. Bukannya apa ya? Karena pengen belajar gitu tulisnya. Mohon maaf dulu abangku ya, karena baru aku paham sama Bang Juma, serius. Kenapa? Karena dari mungkin beda, mungkin ilmu abang mungkin ya bukannya dibilang lebih tinggi dari mereka, tapi mungkin lebih dalam ilmu abang. Baru aku paham ini Bang, bahwa kalam itu sifat dan melekat bersama dengan Allah itu sendiri, kan begitu. Oke, mantap. Dan kalam itu bukan makhluk. Ya, seluruh makhluk, mantap. Ya. Seluruh makhluk itu berasal dari kalam. Seluruhnya berasal dari kalam. Ya, nah, sebelum antara kalam dengan ciptaan ada yang disebut kalimah. Ya, oke. Jadi kalimah ini yang kemudian menginstruksikan apa yang kalam inginkan. Kalam menginginkan misalnya Maria. Kalam menginginkan Maria hamil. Marianya, bukan kalamnya yang turun. Kan, karena kalamnya itu kan, karena kuasa kalamnya itu. Kalamnya ini bunyi, kalamnya ini berbunyi, aku ingin Maria hamil. Hamil Maria, maka isi perutnya itu adalah hasil dari kalam yang berkata, jadilah hamil. Melalui berarti kalam ini berbicara, ibaratnya kalam ini keluar melalui kalimatullah itu tadi kan, kalimat itu kan, makanya keluar perkataan oleh itu sendiri. Izin saya potong, maaf, ini sangat krusial ya. Pak Elpran jangan menggiring opini, dengarkan dulu baru nanti dibantah. Silakan Guru Nda, maaf. Silakan. Ya, jadi gini saudara, kalau misalnya gini, saya jadikan contoh, misalnya Anda berkata dengan mulut Anda mengatakan, saya ingin makan pisang. Pertanyaannya, apakah Anda yang jadi pisang? Tidak. Begitulah Yesus. Saya ingin Maria hamil. Lahirlah anaknya. Jadi tidak ada hubungannya hakikat Allah dengan Yesus. Seibarat Anda dengan pisang. Berarti abang katakan tadi, berarti Allah kekal, jadi bersama-sama dengan kalamnya kekal juga. Ya. Apakah ada dua yang kekal? Satu. Tapi katanya bersama-sama, kalam kekal, Allah juga kekal. Berarti ada dua yang kekal, karena kalam ini bersama-sama dengan Allah kekal gitu.
Sekarang saya tanya sama Anda, gula dengan manis itu satu atau dua? Gula dengan rasa manis itu satu atau dua? Kalau sumber manis itu dari gula, satu atau dua gula dengan rasa manisnya? Satu gula dengan, tapi kan ada manis itu karena gula kan? Berarti sama-sama. Ya itulah, nggak bisa dipisahkan itu. Berarti ada dua. Bagaimana Anda bisa mengatakan di situ dua? Bagaimana bisa Anda mengatakan itu dua? Abang bilang kan apa bedanya gula dengan manis kan begitu. Jadi bukan itu nama gula itu adalah wujudnya. Sifatnya manis. Antara wujud gula dengan rasa manis bisa nggak dikatakan dua pribadi? Bisa Paman. Kalau bisa dikatakan satu pribadi tapi dua yang kekal itu bersama-sama, Abang. Ya kenapa? Karena iya loh Bang, satu pribadi ya oke. Kan gula, sifat gula itu manis. Ya. Manis itu bukan pribadi yang berbeda dengan gula. Ya tapi kan sama-sama kan, tapi dua yang tidak. Sekarang begini, nggak usah terlalu berat kayaknya kalau itu. Sekarang begini, sifat Anda menurut keluarga Anda, apakah Anda itu pemurah, atau Anda itu ringan tangan, atau Anda itu pemalas, atau Anda itu pengrajin, atau Anda itu pemarah? Sifat yang cenderung pada diri Anda itu apa? Ibaratnya kalau sifat itu kalau saya penyabar, oke. Penyabar. Apakah penyabar dengan Anda dua pribadi yang berbeda? Satu pribadi, tapi dua hakikat. Yang dua apa? Satu ya. Tapi ada dua hal dalam diri saya ini. Saya sabar dengan bersatu dengan tubuh saya, Abang. Bisa nggak berpisah? Tidak bisa berpisah. Tidak bisa. Tapi bisa dibedakan. Bisa dibedakan. Sifat sabar saya dengan tubuh saya yang menyatu dalam tubuh saya. Kalau menurut saya, Bang. Sabar Anda ini bias dari mana? Bias dari mana ini? Dari tubuh saya kan. Nah, apakah sabar Anda itu bisa menjadi pribadi lain? Karena saya tidak maha kuasa, sabar saya itu nggak bisa menjadi pribadi yang lain. Karena saya nggak maha kuasa, Bang. Karena saya terbatas. Jadi maksud Anda kalau Maha Kuasa Tuhan itu bisa merubah dirinya menjadi banyak Tuhan gitu? Enggak, kalau Abang bawakan ke pribadi saya ini, kalau Abang ya itulah karena saya nggak bisa membuat Anda mengerti tentang sifat Allah dengan Allah itu sendiri. Maka saya kasih analogi. Apakah sifat Anda dengan Anda itu dua pribadi yang berbeda? Misalnya sifat Anda keluar dari Anda menjadi ayam. Setelah menjadi ayam, ayam ini mati menebus ayam-ayam yang lain. Habis itu kembali lagi ayam ini menjadi Anda sifat. Bisa. Kan sifat ini dulu Bang. Ini secara apa? Ya, bisa nggak sifat Anda tadi itu keluar jadi ayam? Mana ada sabar jadi ayam. Nah, nggak bisa kan? Nggak bisa. Untuk merealisasi contohnya kan sabar itu kan kekal bersama dengan saya kan, karena ya, berarti sabar bersama dengan saya. Berarti sabar adalah Anda. Sabar adalah Anda yang tidak bisa terpisah karena saya. Itu sehakikat dengan Anda. Itu diri Anda. Sifat Anda adalah diri Anda. Bagaimana Anda bisa memisahkan antara sifat Anda dengan diri Anda? Nggak bisa. Kecuali Anda kan ingin menganalisis. Apa? Sabar kan beda, kan namanya kan sabar. Itu kan sifat saya. Tubuh saya beda, tapi sifat dengan tubuh saya tetap satu. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa, saudara. Sifat Anda yang penyabar itu dengan Anda, itulah Anda. Sifat penyabar Anda adalah Anda. Orang mengenal Anda itu penyabar. Berarti yang penyabar ini siapa? Ya Anda. Penyabarnya ya, Anda dengan Anda nggak bisa dipisah. Jadi kan apakah sabar sama dengan sifat saya, apakah sama dengan tubuh saya, kan beda Bang. Loh, sabar itu sifat yang melekat pada tubuh Anda. Gimana orang ini? Iya, melekat dalam tubuh saya, tapi beda sifat dengan tubuh saya.
Lalu sifat Begitu, Anda Bang. itu yang Anda maksud sifat ini apa? Sifat ya seperti yang ku bilang tadi kan, sifat itu kan contoh, sifat saya kan penyabar, jelas satu dengan saya, tapi sifat sabar saya dengan tubuh saya kan beda, tapi nyatu dengan tubuh saya. Nah, secara logika, itu dua pribadi. Itu dua pribadi. Bukan dua pribadi, tapi bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Karena sifat saya beda dengan Bang Juma, izin. Menurut saya sifat beliau ini yang paling menonjol itu bukan penyabar tapi pembohong, Bang Juma. oh, tidaklah penyabar, Abang. Enggak lah. Nggak bisa. Ya, kan Anda begini ingin loh, bahasa menggiring logika, Bang. opini Yesus nggak bisa. Yesus itu 100% ciptaan Tuhan. Enggak secara Yang logika lah, Abangku. Dari sifat pencipta. Sifat saya kan penyabar, sabar itu kan satu ya kan, sabar kan beda dengan tubuh saya. Meskipun tidak tetap kekal bersama-sama dengan sifat saya yang sabar itu, tapi kan ada sabar dan tubuh saya kan begitu. Tapi satu hakikat, satu dalam tubuh saya nggak bisa bedakan si sabar dengan tubuh saya, tapi tidak bisa dipisahkan. Bagaimana? Nggak bisa. Nggak bisa dipisahkan sifat Anda dengan Anda. Nggak bisa. Ya namanya sifat. Udah beda dengan tubuh. Tubuh sifat kan beda. Kalau, tapi kan kalau tidak ada Anda, tidak ada sifat. Tidak mungkin sifat itu ada, Anda tidak ada. Ya justru itu, Abangku. Makanya tidak bisa dipisahkan, Abangku, sifat dengan tubuh saya. Iya, itu. karena sifat itu, karena yang sabar itu adalah Anda. Siapa yang sabar tadi? Bukan sabar itu saya, tapi menyatu dengan saya. Secara logika. Yang sabar siapa? Yang sabar siapa? Yang sabar saya, tapi sabar ya, bukan berarti saya. Anda, sifat Sabar Anda ya bukan Anda. Sabar bukan tubuh saya. Bagaimana, Abang? Kan Lalu, sabar itu apa? Sabar bukan tubuh saya kan, ini tubuh saya mengeluarkan sifat sabar, ya kan? Ya. Berarti sabar saya itu bersama-sama nyatu dalam tubuh saya. Apakah Ya, tubuh berarti saya sama dengan sabar itu saya? adalah Anda. Sabar itu adalah Anda. Sabar itu adalah Anda. Sifat yang melekat pada diri Anda. Yang sabar Anda. Sabar bisa dikatakan saya karena sabar ini bersatu dalam tubuh saya. Jadi meski beda sabar beda dengan tubuh kan, Abangku, sifat tubuh kan beda. Tapi sama bisa dikatakan saya karena sabar saya, sifat saya satu dalam tubuhku. Kalau Anda tidak punya sifat, Anda bukan makhluk. Ya justru itu nggak bisa dipisahkan sifatku dengan tubuh saya kan. Iya. Karena sifat itu adalah Anda sendiri. Saya sendiri, ya benar bang. Sifat itu bisa tidak sifat Anda jadi pribadi yang lain? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena berarti itu, karena berarti sifat. Berarti sifat. Berarti sifat. Saya setuju, Bang. Berarti kalam tidak bisa menjadi Yesus. Itu, karena Bang. sifat saya adalah, Abang bilang tadi sifat itu kan saya. Ya, karena benar, kalam itu. Karena kalam itu tidak bisa berpisah dengan Allah. Jadi siapa yang berpisah dengan Allah? Ya makhluk. Nah Yesus berpisah dengan Allah, berarti Yesus makhluk, ciptaan Allah itu Yesus. Gitu, Bang. Berarti kalau kita bawakan ke Allah tadi, berarti kalam dengan Allah, berarti dua hal yang kekal gitu loh. Berarti ada yang kekal, Allah pun kekal, sifatnya pun kekal. Bagaimana? Udahlah Bang. Kalau mau gila-gila aja sendiri. Saya cukup sabar menuntun Anda, tapi Anda menggiring opini harus ada pribadi 2, 3. Kenapa nggak 100 aja sekalian, Bang? Betul. Enggak begitu, Bang. Oke lah.